Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sentence and fragment. Apa itu sentence dan apa itu fragment, kemudian bagaimana kita membedakan keduanya. Oke, dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah sentence itu sebagai kalimat. Nah, apa sih kalimat itu? What is a sentence in English? We can call a set of word that is complete in itself, ya. Jadi kalimat atau sentence itu adalah sekumpulan kata yang bisa melengkapi dirinya sendiri untuk menjadi sebuah kalimat gitu ya. Jadi susunan kata yang menjadi sebuah kalimat. Nah, ini bisa terdiri dari subjek dan predikat atau bisa kata kerja ya, subjek dan kata kerja gitu. Nah, ini juga bisa berbentuk kayak statement atau pernyataan. Jadi susunan kata tersebut menjadi sebuah bentuk pernyataan atau bisa berupa question, pertanyaan, atau bisa juga berupa kalimat seru gitu ya, atau kalimat perintah gitu. Nah, ini dalam sebuah kalimat atau sentence juga bisa terdiri dari dua klausa atau biasa kita sebut sebagai main clause sama subordinate clause, atau kalau dalam bahasa Indonesia induk kalimat dan juga anak kalimat gitu. Oke, kemudian dalam sentence kita juga akan mengenal beberapa part yang sangat krusial dan ini biasanya harus ada. Jadi karena kita akan membahas bagaimana kita mengenali kalimat sama fragment, apakah ini sentence atau fragment, kita harus tahu dulu dalam sentence itu harus ada apa saja, harus memenuhi 4 kriteria ini. Yang pertama harus ada subject gitu ya. Dalam bahasa Inggris sebuah kalimat atau sentence itu harus ada subjeknya. Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Verb, kemudian dia harus ada verbnya atau predikatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada aktivitasnya gitu. Apa yang dilakukan oleh subjek itu atau yang dilakukan oleh orang tersebut itu masuk di verb, di kata kerja. Kemudian ada end mark atau penanda akhir. Jadi biasanya kalau dalam kalimat itu ada entah itu titik atau tanda tanya atau tanda seru. Nah, ini penanda dari sebuah kalimat gitu ya. Dan yang pasti dia harus memiliki arti yang sempurna, bisa difahami gitu. Jadi a sentence dalam bahasa Inggris harus memenuhi kriteria ini. Jadi jangan lupa harus ada subjeknya, harus ada verbnya, harus ada end marknya, ada arti secara utuh. Oke, diinget-inget ada 4 poin ini yang harus ada dalam a sentence. Oke, kemudian setelah kita mengenal sentence, bagaimana dengan fragment? Apa itu fragment? Nah, kalau tadi kita mengenal yang namanya kalimat harus ada beberapa poin, sekarang kita mengenal yang namanya fragment. Fragment itu adalah kalimat yang tidak sempurna. Jadi, kalau kita tahu bahwasannya dalam kalimat tadi harus ada subjek, harus ada verb, ada end mark, sama harus ada complete meaning, arti secara penuh. Berarti kalau di dalam fragment bisa missing salah satu dari itu atau ada yang tidak terpenuhi sehingga dia akan menjadi fragment. Nah, karena fragment itu pengertiannya incomplete sentence atau kalimat yang tidak lengkap. Nah, kita bisa menyatakan kalimat ini tidak lengkap atau bisa kita katakan sebagai fragment ketika yang pertama dia missing subject. Dia hilang subjeknya, nggak ada subjek. Jadi dalam kalimat tersebut tidak ada subjeknya, berarti itu fragment. Nah, missing verb, hilang verbnya atau kata kerjanya tidak ada, berarti kalimat tersebut bukan kalimat utuh tetapi disebut fragment. Dan yang ketiga, ketika dia artinya tidak lengkap. Jadi secara arti tidak bisa difahami. Oke. Nah, beberapa contoh ini di sini ada contoh fragment yang dibuat ketika dia diawali dengan kata-kata berikut. Jadi ada kalimat yang akan menjadi fragment ketika diawali dengan kata berikut ini. Jadi di kalimat tersebut sudah ada subjek sama verbnya juga, tetapi ketika diawali dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ini, dia akan menjadi fragment. Jadi ada which, because, although, before, while, whether, whenever, unless, if, after, since, when, until, by, as long as, even though, whereas,
dan lain sebagainya. Nah, kata-kata yang ada dalam kotak ini biasa kita sebut sebagai subordinators karena dia akan memberikan kalimat bawahan atau biasa kita sebut sebagai anak kalimat kalau dalam bahasa Indonesia, atau it is unable to stand on its own. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia biasa kita mengenalnya sebagai anak kalimat. Jadi kalau kalimat yang diawali dengan kata-kata berikut ini biasanya menjadi anak kalimat gitu ya. Oke, nah kalau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebutnya sebagai dependent clause atau anak kalimat dalam bahasa Indonesia ya. A dependent clause is a sentence that can have a subject and verb but doesn't express a complete thought. Jadi dependent clause atau anak kalimat itu adalah kalimat yang punya subjek sama verb, subjek sama predikat, tetapi secara arti menyeluruh tidak lengkap atau masih ada yang missing gitu. Oke, ini ada beberapa contoh dari fragment atau anak kalimat yang menggunakan subordinators atau awalan kata yang tadi dalam kotak tadi ya. Oke, contohnya ini ada dua ya, sebelah kiri sama kanan. Yang sebelah kiri ini ada fragment. Fragment ini contohnya, if I go to school today ya. Jadi kalau kita bilang I go to school today gitu aja sebenarnya sudah sebagai kalimat. Tapi karena diawali dengan kata if, ada subordinators, berarti ini berubah menjadi fragment. Jadi kalau tanpa if itu artinya saya pergi ke sekolah hari ini. Gitu aja malah bisa menjadi kalimat. Tetapi karena dikasih jika, maka kalimat tersebut justru memiliki arti yang belum lengkap. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikan jika saya pergi ke sekolah hari ini, kan berarti kalimat itu belum lengkap gitu kan. Jadi kayak masih kurang, ada yang kurang, sehingga cara kita untuk membenarkan itu di sebelah kanannya ya. If I go to school today, then I will take the test. Nah, ini bukan fragment, ini menjadi kalimat. Cara membenarkan yang benar menjadi sebuah kalimat yang benar ya. Jadi kita bisa menambahi sehingga artinya bisa dimengerti. Jadi contohnya, jika saya pergi ke sekolah hari ini, maka saya akan ikut tes. Itu ya. Oke, contoh lagi tadi fragment yang kedua ada unless love find me, kecuali cinta menemukanku. Nah, ini kan masih membingungkan gitu. Nah, kita bisa membenarkan dengan unless love find me, I will always be unhappy. Jadi atau bisa dibalik, I will always be unhappy unless love find me. Jadi saya akan selalu tidak bahagia kecuali cinta bisa menemukanku gitu. Jadi hidup tanpa cinta akan tidak bahagia gitu intinya gitu dalam kalimat ini. Nah, contoh yang ketiga ada after you leave ya. Di sini ada you sebagai subjeknya, live sebagai verbnya. Tetapi karena depannya ada after, ada subordinates, subordinators, jadi dia menjadi fragment. Nah, biar artinya lengkap sehingga kita bisa menambahi independent clause-nya ya. Jadi after you leave, I will be sad. Setelah kamu pergi, saya akan sedih. Karena kalau setelah kamu pergi, terus kenapa gitu kan? Kalau yang after you leave aja itu belum lengkap atau bisa disebut fragment gitu. Oke, selanjutnya ini contoh fragment yang tidak ada subjek atau verbnya gitu. Kalau yang tadi ada subjek verb tetapi ada subordinators ya. Yang ini tidak ada subjek atau verbnya. Subjek verbnya ya. Ini fragmentnya contohnya adalah lilies from the valley. Jadi bunga lili dari lembah gitu. Nah, gimana cara kita mengubahnya biar menjadi kalimat yang benar? The correct way is I can smell the lilies from the valley. Kita bisa menambahkan subjek dan verb. Kita tambahkan I, kemudian can smell ini ya sebagai verbnya. Kemudian the lilies from the valley-nya sebagai objeknya gitu. Oke. Jadi ini menjadi kalimat yang utuh, bukan fragment lagi ya. Saya bisa mencium bau lili dari lembah gitu. Oke, play in the dark, bermain di kegelapan. Nah, ini belum ada subjeknya ya. The theater puts on plays in the dark. Kita bisa menambahkan theaters ya. Drama permainan ini dimainkan di kegelapan gitu. Pumpkins in the grass, labu di
rerumputan gitu. Ini masih fragment karena belum ada subjek dan verbnya. Atau kita bisa ubah menjadi let me see the pumpkin in the grass ya. Nah, kalau bentuk yang let me see the pumpkin in the grass ini kayak subjeknya tersembunyi. Jadi bentuk-bentuk kalimat perintah atau ajakan itu biasanya yang diajak adalah orang kedua. Jadi you-nya ini tersembunyi. Kemudian ini verbnya berupa see. Let me see the pumpkin in the grass. Oke. Kalau di sini ini ajakannya ke saya gitu kan, ke let me, biarkan saya melihat labu di rerumputan gitu ya. Oke. Kemudian ini ada contoh lagi, fragment yang memiliki kata which, that, who. Nah, ini biasanya yang diikuti sama noun. Ini biasanya memberikan arti yang. Nah, ketika ada yang artinya yang ini yang ditunjukkan dengan which, that, who, maka ini menjadi fragment. Contohnya, children that sing. Ini artinya kan anak-anak yang bernyanyi. Nah, yang anak-anak yang bernyanyi terus kenapa? Sehingga dari segi meaning ini belum komplit, belum lengkap. Ya. Oke, a dancer who steal, a dancer atau penari yang mencuri perhatian, kenapa gitu? Oke, kita lengkapi atau kita ubah ke bentuk kalimat sehingga tidak menjadi fragment atau menjadi kalimat yang utuh ya. Kita bisa ubah menjadi di sebelahnya itu. The children that sing in the car will be over for dinner. Anak-anak yang menyanyi dalam paduan suara itu akan berakhir untuk makan malam. Jadi endingnya mereka makan malam gitu. A dancer who steal the show will impress the audience. Seorang penari yang mencuri perhatian akan mengesankan penonton. Kemudian yang terakhir, people that laugh, orang-orang yang tertawa. Nah, kalau cuma orang-orang yang tertawa, ini berarti disebut fragment karena secara arti belum lengkap. Kita akan mengubahnya menjadi people who laugh tend to be happy. Orang-orang yang tertawa bisa membuat bahagia. Oke. Next, how can one turn a fragment into complete sentence? Nah, bagaimana sih caranya kita mengubah fragment itu menjadi kalimat yang lengkap? Jadi tadi kita sudah mencoba beberapa cara ya, dan salah satu cara simpelnya sebenarnya kita cukup menambahkan yang kurang dari kalimat tersebut. Jadi tadi kalau yang di awal dia ada dependent clause atau ada anak kalimat, berarti kita menambahi induk kalimat gitu kan, karena yang kurang induk kalimatnya. Kemudian contoh yang kedua tadi ada hilang subjek atau verb, berarti kita tinggal menambahkan yang hilang subjeknya sama verbnya gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi karena keterangannya belum lengkap, jadi sudah ada subjeknya tapi ada tambahan yang, berarti kita harus melengkapi dari segi meaning juga gitu. Oke, kalau di sini contohnya, as long as I have you, selama aku memilikimu. Ini kan yang atas ini berarti dia masih fragment. Gimana cara untuk melengkapi atau mengubah menjadi kalimat yang lengkap? Ya berarti kita lihat as long as I have you, selama aku memilikimu, berarti ini diawali as long as. Berarti ini seperti yang tadi ya, subordinates, berarti dia disebut anak kalimat. Kita kehilangan induk kalimatnya, berarti kita harus menambahkan induk kalimat. Jadi kita kalau mengubah menjadi complete sentence, it will be as long as I have you, nothing can stand in our way. Jadi selama aku memilikimu, tidak akan ada yang bisa menghalangi jalan kita. So sweet ya. Oke, jadi ini menjadi kalimat yang sempurna. Oke. Selanjutnya dalam fragment ini ini penjelasan yang tadi ya, bisa ditambahkan independent clause sehingga kalimatnya bisa lengkap tadi. Kemudian ini ada contoh lagi, running in the street, berlari di jalanan. Nah, ini kan belum lengkap ya. Jadi kita bisa menambahkan karena dia missing subject sama verb, karena dia hilang
subjek sama verbnya, berarti kita menambahkan subjek sama verbnya. Subjeknya Sam, kemudian verbnya is. Jadi Sam is running in the street gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh soal ya. Let's try the following exercise. If it is correct sentence, please give a sign true. But if the sentence is a fragment, give a sign false. Then rewrite the fragment as a complete sentence. Jadi kalau di kalimat ini benar, udah lengkap, bisa disebut sebagai kalimat, berarti kita beri tanda true. Tapi kalau semisalnya ada yang missing atau bukan kalimat, kalau fragment, berarti kita beri tanda false. Kemudian kita benarkan di sampingnya. Oke, nomor 1. Sarah likes to play cards. Kita identifikasi, kira-kira sudah lengkap belum? Sarah itu sebagai subjeknya, berarti ada subjek. Likes itu verbnya, berarti ada subjek verb. Dan secara arti bisa dimengerti, Sarah suka bermain kartu. Kemudian ada full stopnya, berarti lengkap, berarti ini disebut sentence. Oke, berarti kita kasih tanda true atau benar. Oke, number 2, playing card at night. Nah, subjeknya mana? Ini tidak ada, berarti ini false. Gimana kita cara membenarkan ke kalimat sempurna? Kita cari yang hilang. Oke, dia kehilangan subjek dan verbnya, penanda verbnya ya, atau to be-nya. Jadi kita ubah menjadi he is playing card at night. Dia sedang bermain kartu di malam hari gitu. Oke, number 3. Fairy princess from the sky. Putri peri dari langit. Nah, kita belum menemukan verbnya di sini. Fairy princess bisa menjadi subjek, tapi verbnya tidak ada, berarti kita bisa menambahkan verb di sini. Nah, fairy princesses are from the sky. Oke, next, pecan pie is my favorite kind of pie. Pie pecan adalah pie favoritku gitu. Berarti pie pecan ini sebagai subjek, is-nya sebagai verb, berarti ini lengkap. Secara arti juga bisa dimengerti, ada full stopnya juga, berarti ini true. Oke, number 5, nothing makes sense anymore. Nothing ini sebagai subjeknya, makes ini sebagai verbnya, sense anymore sebagai pelengkapnya. Oke, secara arti tidak ada yang masuk akal lagi gitu dari arti kalimat ini. Ini masih bisa dimengerti, berarti ini kalimat atau kita bisa sebut sebagai kalimat complete ya, true, benar. Oke, next. If I go to the florist. Nah, karena di sini sebenarnya ada subjek, ada verb, ada I go, tetapi diawali dengan if atau subordinates, berarti kalimat ini tidak lengkap atau bisa disebut sebagai fragment. So it's false. Salah ya. Nah, gimana cara membenarkannya? If I go to the florist, I will buy one for you. Kalau saya pergi ke toko bunga, saya akan membelikan satu untukmu, satu bunga maksudnya ya. Oke. Nomor 8, a teacher like to read. Teachers like to read. Guru suka membaca. Ini udah ada gurunya, ada verbnya, ada, berarti sudah lengkap ya. Kalimatnya bisa dimengerti, berarti true. Oke. Yang nomor 9, tell me why you feel this way. Katakan padaku kenapa kamu merasa seperti ini. Oke. Ini bisa dimengerti dan lengkap. Tell me ini meskipun dia subjeknya terlihat seperti tidak ada, tapi karena ini kalimatnya adalah comment atau biasa kita sebut sebagai kayak jenis-jenis kalimat perintah gitu ya. Nah, itu biasanya kalimat subjeknya itu adalah orang yang diajak bicara atau orang yang membaca, orang keduanya. Jadi kayak kita memerintah buka pintunya, berarti siapa yang suruh membuka? Ya kamu gitu, berarti orang kedua yang diajak berbicara. Sehingga subjeknya biasanya tersembunyi, kayak tell me ini ya, tell me why you feel this way. Oke, subjeknya you sebenarnya. Oke, ini true, benar. Kemudian yang terakhir, while she was sleeping. Ada subjeknya she, ada verbnya was sleeping ya. Tetapi di sini diawali while. While itu termasuk subordinators. Jadi dia termasuk fragment. So we can call it false. Jadi ini salah ya.
Sehingga cara membenarkannya ya kita lengkapi dengan membuat independent clause atau induk kalimatnya. Jadi kita tambahin I was listening music while he was sleeping. Ini kurang ya. Jadi saya sedang mendengarkan musik ketika dia sedang tidur gitu. Oke. I hope it can help you to understand about sentence and fragment. Good luck everyone.